Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, maka ini bukanlah kebetulan. Ini adalah tanda, petunjuk sekaligus panggilan lembut dari Allah agar kita berhenti sejenak, merenung, mengingat, dan memohon ampun atas segala dosa yang mungkin sering kita remehkan. Sahabatku, sebelum melanjutkan video ini, tulislah istighfar di kolom komentar. Bukan karena ingin terlihat soleh, tetapi sebagai bentuk ikhtiar kecil. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin selama ini terasa tertutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan semoga Allah kabulkan segala cita-cita yang baik dalam hidupmu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa pintu rumah bukan sekadar kayu yang terbuka dan tertutup? Bagi sebagian orang, pintu adalah gerbang kehidupan, tempat masuknya rezeki, keberuntungan, dan juga ketenangan batin. Dalam banyak kepercayaan, bahkan dalam ajaran Islam pun, ada makna mendalam di balik sebuah pintu. Pintu adalah simbol keterbukaan hati, simbol kesiapan untuk menerima tamu, rezeki, dan rahmat Allah. Namun, jika pintu itu rusak, kotor, atau terabaikan, maka bisa jadi ia mencerminkan kehidupan yang sedang kehilangan keseimbangan. Hari ini, kita akan menelusuri 15 ciri pintu rumah yang diyakini dapat menjadi penghambat datangnya rezeki. Bukan karena takdir Allah tidak adil, tetapi karena terkadang kita sendiri yang tanpa sadar menutup jalur datangnya keberkahan itu. 1. Pintu yang usang dan rusak. Pintu yang kusam, capnya terkelupas, atau engselnya longgar bukan hanya soal keindahan rumah semata. Dalam pandangan banyak orang bijak, pintu seperti itu memancarkan energi stagnan, energi yang membuat penghuni rumah terasa berat melangkah, rezeki tersendat, dan semangat hidup menurun. Bayangkan, setiap kali engkau masuk rumah, yang menyambut adalah pintu yang berderit dan tampak tua. Perasaanmu ikut menurun, bukan? Itulah mengapa Rasulullah menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan, merapikan, dan memperbaiki bagian rumah. Karena keindahan adalah bagian dari iman. Maka, perbaikilah pintumu, gantilah engsel yang longgar, lap kotoran yang menempel, dan cat ulang jika perlu. Bukan hanya untuk tampilan, tapi sebagai wujud bahwa engkau menghormati tempat tinggalmu, karena di sanalah keberkahan Allah bersemayam. 2. Warna pintu yang tidak sesuai. Tahukah engkau, warna memiliki energi tersendiri? Warna pintu bisa mempengaruhi suasana hati dan semangat penghuni rumah. Warna gelap yang kusam sering menciptakan aura berat dan muram. Sementara warna cerah seperti hijau lembut, putih bersih, atau coklat muda alami memberikan kesan damai dan terbuka. Dalam ilmu Feng Shui, pintu depan adalah gerbang utama energi masuk. Namun dalam pandangan Islam, keindahan dan kerapian adalah cerminan jiwa yang bersyukur. Maka, pilihlah warna yang menenangkan, yang membuatmu tersenyum setiap kali pulang ke rumah. Ingat, rumah yang indah dan bersih bisa menjadi bagian dari zikir, karena setiap kali engkau menatanya dengan niat ibadah, Allah menuliskannya sebagai amal kebaikan. Soal 3. Pintu yang selalu terkunci. Ada orang yang terlalu takut membuka pintunya, bukan hanya pintu rumah, tapi juga pintu hatinya. Padahal, rasa takut berlebihan bisa menutup jalan datangnya keberkahan. Tentu, menjaga keamanan adalah kewajiban, tetapi jika semua hal dihadapi dengan rasa curiga, maka energi positif sulit masuk.
Pintu yang selalu tertutup menggambarkan seseorang yang sulit berinteraksi, menolak bantuan, dan bahkan enggan menerima rezeki dalam bentuk apapun. Bukankah Allah sendiri Maha Pembuka segala pintu? Jika engkau ingin rezekimu terbuka, bukalah sedikit ruang untuk bersosialisasi, membantu, dan berbagi. Sebab rezeki sering datang lewat tangan orang lain. Soal 4. Pintu yang terhalang oleh barang-barang. Pintu yang tertutup oleh tumpukan sepatu, kardus bekas, atau perabotan adalah pertanda energi rezeki sulit mengalir. Bayangkan saja bagaimana berkah ingin masuk jika jalannya tertutup oleh benda-benda yang tidak berguna. Dalam Islam, kebersihan adalah separuh dari iman. Maka, bersihkanlah area pintumu, singkirkan segala penghalang yang membuat rumah terasa sesak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Membersihkan pintu bukan sekadar urusan duniawi, tapi juga bagian dari ibadah, karena engkau sedang menata jalan bagi keberkahan untuk masuk. Oh, 5. Pintu yang terlalu kecil dan sempit. Pintu yang kecil menciptakan kesan tertutup, terbatas, seakan-akan dunia di dalam rumah itu begitu sempit dan sesak. Namun jangan khawatir, bukan berarti harus mengganti pintu baru. Kadang cukup dengan memberi cahaya yang cukup, menambahkan dekorasi sederhana, atau mengganti warna cat menjadi lebih terang, sudah bisa mengubah suasana hati penghuni rumah. Energi positif tidak membutuhkan ukuran besar, yang penting adalah ruang terbuka di dalam hati. Ketika hati lapang, rumah yang kecil pun terasa luas, dan rezeki pun mengalir tanpa hambatan. Karena Allah melihat hati, bukan luasnya rumahmu. Oh, 6. Posisi pintu yang tidak strategis. Posisi pintu juga mempengaruhi kenyamanan. Pintu yang langsung menghadap tembok atau berada di sudut gelap tanpa cahaya akan membuat energi positif sulit masuk. Maka aturlah sedemikian rupa agar cahaya bisa masuk dari arah pintu, tambahkan tanaman hijau atau letakkan kaligrafi bertuliskan Bismillah di atasnya, agar setiap langkah yang masuk rumah diawali dengan nama Allah. Karena sejatinya, rumah yang penuh dzikir adalah rumah yang hidup. Setiap hembusan angin, setiap cahaya yang menembus celah, menjadi saksi atas keberkahan yang turun dari langit. 7. Pintu yang berdebu dan kotor. Debu yang menumpuk di daun pintu adalah tanda bahwa penghuni rumah kurang memperhatikan kebersihan. Padahal, pintu adalah wajah pertama dari rumahmu. Seseorang yang datang akan menilai isi rumah dari bagaimana pintunya tampak di luar. Dalam pandangan spiritual, debu adalah simbol dari hal-hal duniawi yang menutupi cahaya keberkahan. Membersihkan pintu bukan hanya soal kebersihan fisik, melainkan simbol pembersihan hati dari kesombongan dan kelalaian. Setiap kali engkau mengelap pintu sambil mengucap Bismillah, itu seperti engkau sedang menyapu debu dosa dari kehidupanmu. Pintu yang berderit setiap dibuka. Pintu yang berderit sering dianggap hal sepele, namun bagi sebagian orang tua zaman dulu, suara berderit itu pertanda bahwa rumah sedang menjerit. Artinya, penghuni rumah kurang memperhatikan perawatan dan ketenangan di dalamnya. Dalam Islam, ketenangan adalah rahmat. Rasulullah SAW senang dengan suasana yang damai, tidak gaduh, tidak bising. Maka rawatlah engsel pintumu, olesi minyak, dan jagalah agar setiap pintu yang dibuka tidak menimbulkan keluhan, karena rumah yang tenang adalah tempat turunnya malaikat rahmat. 9. Pintu yang retak atau bolong. Retak kecil pada pintu bisa jadi pertanda hal besar yang tak terlihat. Bisa saja itu cerminan dari hubungan antar anggota keluarga yang mulai renggang, atau tanda bahwa kita menunda-nunda hal kecil yang seharusnya segera diperbaiki. Ingatlah, keberkahan datang pada mereka yang menjaga amanah kecil. Jangan tunggu rusak parah baru diperbaiki. Setiap tindakan kecil, seperti menambal retak atau memperbaiki kayu yang lapuk, bisa menjadi ladang pahala jika diniatkan karena Allah. Allah mencintai hambanya yang telaten dan peduli. 10. Pintu yang langsung menghadap kamar mandi.
Bagi sebagian ulama dan ahli tata ruang, posisi pintu utama yang sejajar dengan kamar mandi bisa menimbulkan energi negatif. Bukan karena tahayul, tetapi karena kamar mandi adalah tempat kotor dan tempat kita membersihkan najis. Jika setiap kali membuka pintu rumah yang terlihat pertama kali adalah kamar mandi, maka itu mengurangi rasa nyaman dan kedamaian. Solusinya sederhana, pasang pembatas, tirai, atau sekat kecil, agar pandangan pertama yang masuk ke rumah adalah sesuatu yang indah, bersih, dan menenangkan. 11. Pintu yang jarang dibuka untuk tamu. Ada rumah yang pintunya hanya dibuka saat ada urusan penting. Tak pernah ada tawa, tak ada tamu, tak ada silaturahmi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Pintu yang terbuka untuk tamu bukan hanya soal keramahan, tapi juga simbol bahwa hati penghuni rumah itu terbuka untuk kebaikan. Bukalah pintumu sesekali, undang tetangga, berbagilah sedikit makanan, karena dari situlah keberkahan turun diam-diam, tanpa kamu sadari. 12. Pintu yang langsung menghadap cermin. Bagi sebagian orang, meletakkan cermin di depan pintu dianggap mempercantik rumah. Namun secara spiritual, hal ini justru bisa memantulkan kembali energi yang masuk. Dalam Islam, tidak ada larangan khusus, tetapi dalam kearifan tradisional, lebih baik meletakkan cermin di sisi kanan atau kiri pintu, bukan tepat di depannya. Mengapa? Karena setiap kali rezeki datang, kita ingin ia singgah di rumah kita, bukan memantul pergi. Maka aturlah posisi interior dengan bijak, agar keindahan dan keberkahan dapat tinggal lebih lama di rumahmu. 13. Pintu yang rusak gagangnya. Setiap kali engkau menarik pintu dan terasa sulit, itu bisa menjadi simbol bahwa rezekimu pun sedang tersendat. Bukan karena pintu itu punya kekuatan mistik, melainkan karena ia mencerminkan kebiasaan kita dalam hidup. Jika kita terbiasa menunda memperbaiki hal kecil, maka hal besar pun sering tertunda. Betulkan gagang pintu yang longgar, perhatikan kuncinya, pastikan berfungsi baik. Tindakan kecil itu bisa membuka aliran rezeki yang lebih besar karena Allah menyukai hambanya yang memperhatikan amanah walau sekecil apapun. 14. Pintu yang tidak memiliki penerangan. Rumah yang gelap di area pintu masuk terasa dingin dan suram. Cahaya adalah simbol dari kehidupan dan keberkahan. Dalam Al-Quran, Allah disebut sebagai An-Nur, cahaya bagi seluruh alam. Jika engkau ingin rumahmu dipenuhi cahaya keberkahan, nyalakan lampu kecil di dekat pintu. Biarpun hanya watt kecil, ia bisa menjadi simbol bahwa rumahmu menyambut kedatangan rezeki dan tamu dengan terang dan senyum. 15. Pintu yang tidak pernah disertai doa ketika keluar dan masuk. Inilah yang paling penting dari semuanya. Bukan bentuk pintunya, bukan warnanya, bukan arahnya, tapi doa di baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang keluar dari rumahnya dan membaca, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk, dijaga dan dilindungi. Begitu pula saat masuk rumah, ucapkan salam walau tidak ada orang di dalam. Karena malaikat akan menjawab salam itu dan rumahmu akan menjadi tempat yang dipenuhi kedamaian. Sahabatku, mungkin selama ini rezekimu terasa berat, usahamu stagnan, atau hatimu mudah gelisah. Cobalah mulai dari hal kecil, perhatikan pintu rumahmu. Bersihkan, rapikan, rawat, dan yang paling penting, bukalah dengan doa dan niat baik setiap hari. Karena setiap pintu yang terbuka dengan bismillah akan menjadi gerbang datangnya berkah dari langit dan bumi. Ingatlah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika engkau mendengar pesan ini hari ini, mungkin Allah sedang menegurmu dengan lembut, agar engkau kembali memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini engkau abaikan. Dan siapa tahu, dari situlah pintu rezekimu benar-benar terbuka.
Maka tulislah di kolom komentar. Bismillah, aku buka pintu rizkiku mulai hari ini dengan izin Allah. Semoga setiap yang menulisnya, Allah ganti dengan keberkahan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa sebarkan video ini sebagai amal jariah. Mungkin satu kali bagimu berbagi, tapi bagi orang lain bisa jadi titik balik kehidupannya. Karena setiap kebaikan yang disebarkan akan kembali padamu berkali lipat dalam bentuk yang tidak kamu duga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.